Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada pimpinan Fakultas Ilmu Politik, kemudian yang kami banggakan kepada para pengurus Dema Visip UIN Wali Songo Semarang, dan yang kami cintai kepada para pemirsa sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan berbicara mengenai pemuda mencegah intoleransi dan radikalisme, terorisme. Nah, sebelum kita mulai, maka kita harus menjernihkan dulu pemahaman tentang apa itu intoleransi. Intoleransi adalah sikap atau tindakan kita yang tidak mau menerima akan perbedaan, tidak mau toleran. Tidak mau menerima perbedaan ini dilanjutkan atau diteruskan oleh sikap karena didasari oleh sikap karena dia merasa suci, merasa paling benar, sehingga dia kemudian setelah merasa suci itu dia kemudian mengolok kelompok lain, dan kemudian dia menilai kelompok lain itu dalam tindakan yang tidak benar, yang bid'ah, yang kotor, yang kafir, yang najis dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya dia yang melakukan sikap intoleran ini selain mengganggu tadi adalah, selain menentang itu adalah mengganggu. Dia mencoba ngeriwuhi, dia mencoba menghalang-halangi sikap yang berbeda dari sikapnya dia. Jadi intoleran ini dia tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi dia kemudian punya sikapnya didasari oleh merasa paling benar, paling suci, dan dilanjutkan dengan mengganggu sikap orang lain yang berbeda dari dia. Dia ikut campur dengan pemahaman atau tindakan orang yang berbeda dari dia. Kemudian radikalisme. Nah, sebelum kita bagaimana pemuda menangkal atau mencegah radikalisme, kita harus kenal radikalisme dulu. Radikalisme juga adalah tindakan adalah ideologi atau pandangan yang dia itu berpikir mengakar, tindakan yang dia ingin melakukan tindakan secara mengakar, radik. Tapi radikal ini dalam konteks kekinian di Indonesia saat ini merupakan istilah yang tidak jernih, atau saya sebut tadi adalah digunakan sebagai labelisasi. Kelompok ini disebut radikal, kelompok situ disebut radikal. Padahal radikal itu secara terminologi studi Islam, studi kajian keilmuan, itu adalah istilah yang netral. Dia tidak merupakan istilah yang condong ke sini begitu, tapi kemudian dilabelkan ke sini, ke situ. Dalam konteks kekinian biasanya digunakan untuk Islam radikal, radikalisme Islam. Nah, radikalisme Islam itu adalah mengkaji atau membicarakan tentang kelompok yang mengajak pada Al-Quran dan hadis. Biasanya, ayo kembali ke Al-Quran dan hadis, kembali ke Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran hadis yang diajak itu adalah mereka yang belum pernah meninggalkan Al-Quran dan hadis. Maka kelompok Islam radikal ini adalah kelompok yang menggarami lautan, kelompok yang mengajak kembali Al-Quran dan hadis, padahal yang diajak itu tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan hadis, maka tidak perlu kembali. Nah, Islam radikal atau kelompok radikal ini inginnya kalau merubah itu sampai ke akar dan semuanya berubah gitu. Nah, setelah intoleran radikalisme, berikutnya nanti adalah terorisme. Terorisme ini adalah amalan puncak yang sebenarnya dalam bahasa mereka itu disebut jihad. Bahasa kelompok intoleran radikal itu nanti puncaknya adalah jihad. Sedang kalau dalam
frame tindakan mereka, kita kategorikan mereka sebagai teroris karena jihadnya mereka itu nanti adalah merusak dirinya sendiri dan merusak yang lain, merusak orang lain, merusak fasilitas umum, merusak tatanan sosial baik fisik maupun sosial itu ikut kerusak oleh tindakan aksi amaliyah jihad kelompok mereka ini. Nah, bagaimana kita bisa menangkal intoleran radikal teror ini? Pertama-tama kita harus memaklumi, menyadari, menerima bahwa perbedaan ini adalah ciptaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan, keragaman itu maksudnya adalah pemikiran, pemahaman, keagamaan dan sikap atas pemahaman kita itu tidak ada yang sama. Antar kelompok satu dengan kelompok yang lain, antar ormas satu dengan ormas yang lain, mazhab satu dengan mazhab yang lain, itu tidak sama. Bagi kelompok intoleran yang tidak sama dengan mereka, itu ya kotor, salah, kafir. Kafir itu halal darahnya, itu udah ekstremis, intoleran ekstremis. Kalau yang mau menerima perbedaan, saya punya pendapat A. Saya meyakini pendapat saya benar. Kalian punya pendapat B. Kalian meyakini pendapat kalian benar. Maka saya akan berpegang teguh pada pendapat saya yang A ini. Kalian silahkan berpegang teguh pada pendapat B. Dan mari kita tetap berjalan berdampingan di muka bumi. Ini sikap toleran. Sedang yang sikap intoleran itu bisa dicirikan atau bisa kita ukur dengan apakah dia mau menerima orang yang berbeda dengan kita atau malah justru menjauh. Kalau menjauh itu agak mending. Yang parah adalah memusuhi, memerangi yang berbeda dengan dia. Dan fenomena memusuhi yang berbeda itu di era saat ini itu sangat banyak sekali. Anda bisa menemukan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Setara, yang dilakukan oleh ELSA, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian, bagaimana tingkat intoleransi di Indonesia ini cukup tinggi dan mengkhawatirkan. Sikap intoleransi itu berawal dari pemahaman yang eksklusif. Memahami agama, memahami sesuatu yang tertutup, hanya pemahamannya yang paling benar dan yang lain salah. Dan ketika pemahaman yang lain salah itu harus diperangi. Pemahaman eksklusif menimbulkan sikap intoleran. Sikap intoleran ini nanti akan sampai kepada pemahaman keyakinan yang radikal dan berujung pada terorisme. Dan penelitian-penelitian itu kita sampai 20% kita punya potensi di masyarakat Indonesia, bahkan di penjaga keamanan atau TNI Polri, penelitian BNPT terakhir itu 3% dari TNI Polri itu punya potensi untuk intoleran radikal terorisme. Jadi ya mengkhawatirkan. Itu bagian keamanan. Belum yang guru agama. Padahal guru agama itu yang menyebarkan pemahaman agama di siswa-siswi masyarakat Indonesia. Kemudian yang masyarakatnya, yang pejabat-pejabatnya, yang ASN atau pegawai negeri itu juga tinggi. Hasil penelitian BNPT itu menyatakan bahwa tingkat pemahaman eksklusif intoleran di kalangan ASN itu sampai 20%-an. Ini mengkhawatirkan. Belum lagi generasi milenial, generasi yang usia produktif itu juga sangat tinggi sekali. Jadi ini mengkhawatirkan. Maka beberapa kali kita sering kali mendengar bahwa kita saat ini sedang menghadapi dua virus sekaligus, virus yang cukup mengkhawatirkan. Satu adalah virus corona, dua adalah virus radikal terorisme. Virus ini tidak mudah diidentifikasi karena berupa pemahaman atau berupa ideologi. Nah, tadi saya sebutkan awal mulanya adalah pemahaman yang eksklusif. Dia merasa paling benar, merasa suci, dan kemudian menjauh dari masyarakat yang berbeda dari dia. Kemudian sampai ke tingkat dia memerangi atau memusuhi yang berbeda dengan dia.
Nah, maka dari itu, pemuda tidak boleh seperti itu. Pemuda Indonesia yang punya tanggung jawab atas kemerdekaan, yang punya tugas mengemban atau mewujudkan cita-cita kemerdekaan, harus menerima perbedaan merupakan anugerah dan merupakan kehendak Tuhan. Keragaman ini. Sebagai orang Islam, kita menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka kita mengenal Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nas, hai para manusia. Jadi Allah mengingatkan kepada seluruh manusia, tidak hanya kepada ya ayuhal muslimun, tidak hanya kepada ya ayuhal mukminun, tapi ya ayuhan nas, hei para manusia. Sesungguhnya kami menciptakan kalian bersuku-suku dan berkelompok. Artinya dalam Islam itu ada banyak madhab. Dalam agama, dalam negara ada banyak suku. Dalam Islam yang salafi, biasanya yang kelompok ekstremis itu dari salafi itu juga beragam. Kelompok pengusung khilafah ada Hizbut Tahrir berbeda dengan kelompok Ikhwanul Muslimin, berbeda lagi dengan kelompok Jamaah Islamiyah, berbeda lagi dengan kelompok yang lain, Palestina dan lain sebagainya. Macam-macam berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa memaksakan. Perbedaan itu adalah sunatullah, kehendak Allah. Jadi kita harus menerima dengan senang hati, dan justru kita harus merayakan perbedaan ini. Kemudian yang kedua adalah umumnya pahaman eksklusif, intoleran, radikal, teroris ini mengatakan pemerintah ini tauhid dan kafir. Dan yang menerima pemerintah ini semuanya juga kafir, dan yang kafir itu halal darahnya. Maka mereka akan bom, tusuk orang sini, menusuk polisi, menusuk pemerintah. Itu kemarin ada Menko Polhukam Pak Wiranto juga ditusuk. Beberapa kali kantor polisi dibom, di Makobrimob dilakukan penembakan. Itu karena mereka menganggap pemerintah ini kafir dan halal darahnya. Kata Ali Imron, mantan teroris bom Bali 1, hanya cukup 2 jam saja untuk bisa membuat orang menjadi teroris, menjadi jihadis. Artinya ini rawan begitu. Ini mengkhawatirkan, cukup mengkhawatirkan. Maka pemuda harus punya paham yang toleran, berwawasan yang luas, tidak eksklusif, menerima perbedaan. Dan tentang pemerintahan, perdebatan pemerintah ini tauhid dan atau tidak itu sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama misalnya pada tahun 1936 muktamar di Banjarmasin. Ada pertanyaan, apakah negara ini harus negara Islam? Jawabnya tidak. Karena negara Indonesia ini pernah dikuasai oleh kekhilafahan atau oleh pemerintahan kerajaan Islam, dan di sini syariat Islam tidak dilarang. Kita bisa tetap sholat jamaah, kita bisa tetap zakat, berkurban, haji, tidak ada larangan. Bahkan negara juga melindungi. Artinya negara ini sudah sesuai dengan maqasidus syariah. Tujuannya sudah terpenuhi. Hakikatnya sudah terpenuhi, substansinya sudah terpenuhi, maka tidak perlu lagi atribut-atribut syariat. Justru malah kalau menggunakan atribut syariat, ketika pemerintahannya itu melakukan sedikit maksiat atau kejahatan, yang kena justru malah Islam, yang rugi malah justru Islam. Maka substansi-substansi itu sudah ada dalam negara Islam, dalam Pancasila. Kita tidak perlu lagi merubah pemerintah untuk menjadi pemerintah Islam atau negara Islam Indonesia atau sejenisnya, daulah Islam dan sejenisnya. Cukup negara Pancasila sudah sesuai, dan itu sudah dikuatkan oleh PBNU Nahdlatul Ulama sebagai ormas yang tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan hadis, tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita itiba aja mengikuti para ulama-ulama, karena ulama-ulama NU itu ya hafal Al-Quran, hafal hadis, apalagi pendirinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau mendapat gelar Hadratus Syekh karena hafal puluhan ribu hadis dan memahami, mengamalkan, dan sangat alim sekali.
sangat disegani karena kealimannya. Dan saat Muktamar 1936 ini beliau masih sugeng begitu. Artinya apa? Kita ikut mendukung NKRI. Pemuda harus ikut setia kepada NKRI karena NKRI ini tidak berlawanan dengan syariat Islam. Tidak berlawanan dengan syariat Islam, karena tidak berlawanan dan tidak ada kewajiban untuk membentuk negara Islam, maka kita dukung saja NKRI. Kita dukung NKRI karena NKRI sudah tidak berlawanan dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, pemuda-pemuda harus tetap berguru kepada ulama-ulama yang bersanad, punya sanad keilmuan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau berguruna dari YouTube, dari sosmed itu sangat berbahaya. Pemahaman dan keteladanannya tidak ada. Sedang dengan guru, dengan ulama itu ada keteladanan. Ada contoh begitu. Contoh ketika menyikapi masalah itu sikapnya begini, tindakannya begini. Sedangkan kalau hanya dari buku, dari sosmed itu kita mengira-ngira, memahami sendiri itu berbahaya. Harus punya guru yang sanadnya jelas. Gurunya saya misalkan belajar kepada Kiai Ismail belajar kepada Mbah Maimun kepada Mbah Zubair, nanti seterusnya sampai kepada Nabi. Karena beliau itu akan menyampaikan apa yang disampaikan guru-gurunya, tidak asal-asalan. Karena agama ini bukan pemahaman pribadi. Agama ini dibawa oleh Nabi Muhammad, diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad dan Muhammad kepada umat sampai kepada kita. Maka kita tidak boleh ngarang, tidak boleh sembarangan. Kita perlu guru. Kemudian untuk menangkal lagi adalah indikatornya, ulama-ulama itu tidak mengajak kepada ideologi mati, tidak kepada berani mati, tapi justru berani hidup untuk menebarkan kasih sayang, untuk menebarkan cinta kasih, menebarkan kedamaian di sekitar kita. Kita harus hidup untuk mengamalkan, mengajarkan Islam, bukan untuk mati malah justru selesai begitu. Iya, maka dari itu pemuda yang dapat mencegah intoleran adalah yang tadi saya sebutkan, yang menerima perbedaan sebagai anugerah. Kemudian kita juga harus menjadi duta damai. Kita harus menjadi duta toleran. Setiap kita pemuda harus menjadi duta toleran karena saat ini negara kita bahkan dunia membutuhkan masyarakat atau pemuda-pemuda yang siap menyebarkan kedamaian-kedamaian di muka bumi. Kita tidak inginkan menjadi ideologi mati atau ideologi jihad, tapi jihad yang tidak jihad damai. Maka kita harus punya pandangan, selalu memandang segala sesuatu dengan cinta kasih. Ketika ada kesalahan, kita kasihan, dia salah, kita harus mengarahkannya kepada kebenaran. Bukan karena dia salah kita kemudian melawannya dan membunuhnya dan ngebom dia, bukan. Tapi dengan hati, pandangan kasih, kita melihat dia salah, kita kasihan kepada dia, maka kita akan mengarahkannya kepada kebenaran. Kita saling menghormati, kita untuk saling memahami, lita'arofu, dan kita harus bijaksana sehingga laku ibadah kita, laku daripada mengamalkan agama kita itu puncaknya nanti adalah kebijaksanaan dan kebajikan. Kebajikan artinya kita akan menjadi pribadi yang penuh manfaat, penuh memberi kasih dan menebar kedamaian kepada sesama. Tidak hanya kepada umat Islam, tapi kepada seluruh alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.